Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina dengan NIM H0523066. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang karakter Malakbi. Jadi, karakter Malakbi merupakan konsep nilai budaya yang berasal dari masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Kata Malakbi secara umum memiliki makna yang dimana mulia, terhormat, sopan, dan berakhlak baik. Dalam kehidupan masyarakat Mandar, Malakbi digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perilaku yang baik, serta menghormati orang tua dan menjaga kehormatan diri dan lingkungannya. Karakter Malakbi tidak hanya berkaitan dengan sikap sopan, tetapi juga mencerminkan kejujuran, nilai tanggung jawab, dan kesederhanaan. Seseorang yang memiliki karakter Malakbi akan berusaha bertindak sesuai dengan norma dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, karakter Malakbi dapat dijadikan sebagai landasan dalam membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki perilaku yang baik, menghormati guru, dan serta mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, karakter Malakbi berperan penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Malakbi merupakan nilai budaya yang memiliki ruh, sehingga masyarakat Mandar khususnya di Kabupaten Polewali Mandar menjadikan Malakbi sebagai ciri dari mereka. Lantas nilai kebudayaan ini menjadi perbincangan di seluruh kalangan, terlebih kepada remaja-remaja Polewali Mandar. Mengingat banyak kebudayaan yang tidak membudidaya lagi akibat faktor yang mempengaruhi dengan adanya perkembangan zaman. Malakbi sendiri dalam banyak hal selalu dikaitkan dengan kelembutan dan kesopanan, sedangkan siri dalam bahasa Mandar yang berarti rasa malu berkaitan dengan keras, pembalasan, bahkan berakhir kematian. Malakbi tidak hanya digunakan sebagai ikon semata, tetapi Malakbi juga sebagai pengungkapan terhadap masyarakat Mandar yang memiliki akhlak yang baik. Arti Malakbi secara personal dikaitkan dengan ciri dari orang-orang Mandar, yakni Malakbi atau pau dalam bahasa Mandar yang berarti cara bertutur, Malakbi atau kero dalam bahasa Mandar yang berarti gerak-gerik, Malakbi atau gau dalam bahasa Mandar yang berarti geseran ruang atau identitas dari identitas individual ke identitas komunal. Tentu saja sangat problematis. Identitas individual bersifat personal dan terbatas, sedangkan identitas komunal bersifat lebih luas dan membutuhkan konsensual bersama. Menjadikan Malakbi sebagai identitas komunitas bersama orang-orang Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Tentu saja ini sangat membutuhkan konsep bersama tentang apa yang dimaksud Malakbi. Setidaknya spiritnya harus sama. Malakbi harus menjadi spirit moral untuk membangun karakter masyarakat Polewali Mandar. Selanjutnya, nilai-nilai karakter Malakbi. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam karakter Malakbi. Nilai ini menekankan pentingnya berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa adanya unsur kebohongan, penipuan, maupun manipulasi dalam budaya Mandar. Orang yang jujur dipandang sebagai pribadi yang memiliki integritas dan layak dihormati. Dalam dunia pendidikan, kejujuran sangat penting ditanamkan kepada peserta didik agar mereka terbiasa jujur dalam belajar, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kesopanan.
Kesopanan merupakan nilai yang tercermin dalam cara berbicara, bersikap, dan berperilaku terhadap orang lain. Dalam karakter Malabi, kesopanan menjadi tanda kemuliaan akhlak seseorang. Sikap sopan menunjukkan bahwa seseorang mampu menjaga tata krama, etika, dan adab dalam kehidupan sosial. Baik di lingkungan sekolah, nilai ini dapat diterapkan melalui kebiasaan berbicara santun, menghormati guru, dan menjaga etika terhadap teman. Yang ketiga yaitu sikap menghormati orang lain, yang dimana karakter Malabi juga mengandung nilai penghormatan terhadap orang lain, baik kepada orang yang lebih tua maupun sesama. Sikap menghormati ini menunjukkan bahwa seseorang mampu menghargai keberacaan, pendapat, dan hak orang lain. Nilai ini penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu tanggung jawab, yang dimana nilai tanggung jawab ini dalam karakter Malabi mencerminkan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas, baik dari kewajiban dan peran yang dimilikinya. Individu yang memiliki karakter Malabi akan berusaha melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh dan tidak menghindari tanggung jawab. Dalam pendidikan, nilai ini sangat penting untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kelima yaitu kepedulian sosial, yang dimana kepedulian sosial merupakan nilai yang menunjukkan perhatian seseorang terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain. Dalam budaya Mandar, nilai ini tercermin dalam sikap saling membantu, empati, dan keinginan untuk berbuat baik kepada sesama. Nilai kepedulian sosial sangat relevan diterapkan di sekolah melalui kegiatan sosial, gotong royong, dan pembiasaan membantu teman yang membutuhkan. Yang keenam yaitu kebersamaan atau solidaritas, yang dimana karakter Malabi juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sosial. Nilai ini tercermin dalam sikap kerjasama, gotong royong, dan saling menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat. Kebersamaan mengajarkan bahwa manusia hidup saling membutuhkan dan harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam pendidikan, nilai ini dapat dikembangkan melalui kerja kelompok dan kegiatan kolaboratif. Yang ketujuh yaitu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri merupakan salah satu nilai penting dalam karakter Malabi. Nilai ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjaga perilaku, ucapan, dan tindakan agar tetap sesuai dengan norma, etika, dan nilai budaya yang berlaku. Dalam masyarakat Mandar, menjaga kehormatan diri berarti menjaga harga diri pribadi dan keluarga. Nilai ini penting ditanamkan kepada peserta didik agar mereka mampu mengontrol perilaku dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedelapan yaitu menjaga martabat diri, yang dimana selain kehormatan, karakter Malabi juga menekankan pentingnya menjaga martabat diri sebagai manusia, dimana martabat diri tercermin dari perilaku yang terpuji, berakhlak baik, dan tidak melakukan perbuatan yang merendahkan diri. Nilai ini membentuk individu agar selalu tampil sebagai pribadi yang bermoral, beretika, dan memiliki harga diri yang tinggi. 9 yaitu integritas. Meskipun tidak disebut sebagai secara terpisah, nilai integritas sangat kuat dalam konsep Malabi, di mana integritas merupakan keselaraan antara perkataan, sikap, dan tindakan berdasarkan nilai moral. Nilai ini tampak dari penekanan pada kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan diri. Dan serta berintegritas akan dipercaya, dihormati, dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah akhlak mulia. Secara keseluruhan, karakter Malabi mencerminkan nilai akhlak mulia.
Akhlak mulia mencakup seluruh perilaku baik seperti jujur, sopan, bertanggung jawab, peduli, menghormati orang lain, dan serta menjaga martabat diri. Nilai ini menjadi inti dari karakter Malakdi sebagai pedoman hidup bermasyarakat dalam membentuk pribadi yang luhur dan bermartabat. Selanjutnya adalah konsep pendidikan karakter tradisional di sekolah. Yang pertama yaitu keteladanan guru, di mana keteladanan guru sebagai berperan figur yang menjadi contoh bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku. Sikap guru yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, dan serta menghargai orang lain akan menjadi teladan yang ditiru oleh siswa. Melalui keteladanan, peserta didik belajar nilai-nilai karakter secara langsung melalui pengamatan terhadap perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan pembentuk karakter. Yang kedua yaitu pembiasaan perilaku positif, yang dimana pembiasaan berperilaku positif di lingkungan sekolah, nilai-nilai karakter ditanamkan melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti memberi salam kepada guru, menghormati orang lain atau menghormati yang lebih tua, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah, disiplin, dan bekerja sama dengan teman. Pembiasaan ini bertujuan agar perilaku baik menjadi bagian dari karakter peserta didik secara alami. Konsep ini sangat sesuai dengan Malakdi yang menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya di sini adalah guru sebagai contoh nyata, bukan cuma teori. Nah, guru adalah wajah dari nilai Malakdi itu sendiri. Guru bukan cuma orang yang datang untuk kasih materi pelajaran, tapi mereka adalah kompas moral bagi siswanya. Intinya, guru harus mempraktikkan Malakdi pau atau bicara yang sopan dan Malakdi kero atau tingkah laku yang santun. Nah, kalau guru minta muridnya jujur, guru harus berani mengakui kalau ada salah. Kalau mau murid disiplin, gurunya harus sudah di kelas sebelum bel berbunyi. Nah, efeknya itu bisa berdampak kepada siswa. Siswa jadi melihat kalau Malakdi itu bukan cuma hafalan di buku, tapi gaya hidup guru jadi cermin yang keren. Sehingga siswa merasa bangga kalau bisa punya sikap santun seperti gurunya. Ya, nah, maksud membiasakan hal baik sampai jadi kebiasaan yaitu latihan karakter, yang dimana karakter itu tidak muncul cuma karena dengar ceramah sekali dua kali, tapi karena dilakukan berulang-ulang sampai jadi otomatis. Nah, contohnya itu mulai dari hal-hal kecil seperti budaya, seperti metabe atau permisi, menyapa guru dengan hormat, sampai kesadaran buang sampah pada tempatnya. Nah, intinya karakter itu mirip otot, makin sering dilatih makin kuat. Di sekolah kebaikan harus dibuat jadi hal yang biasa dan normal. Kalau lingkungannya sudah santun, siswa berperilaku kasar malah akan merasa malu sendiri karena dia jadi yang paling berbeda. Ketiga yaitu integritas nilai budaya dalam proses pembelajaran. Konsep ketiga ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya Malakdi ke dalam proses pembelajaran. Nah, guru dapat memasukkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan sikap menghormati orang lain atau yang lebih tua ke dalam materi pelajaran. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar pengetahuan akademik, tetapi juga memahami nilai moral yang terkandung dalam budaya lokal. Pendidikan karakter tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang menyatu dalam kegiatan belajar. Nah,
menyisipkan budaya di setiap pelajaran, belajar sambil beretika. Nilai Malabi jangan cuma dibahas di pelajaran agama atau PKN saja, tapi harus ada di semua mata pelajaran. Contoh, pas pelajaran matematika, kita belajar jujur sama angka dan data. Pas belajar sejarah, kita belajar bangga sama harga diri pahlawan Mandar. Nah, pas belajar IPA, kita belajar peduli sama alam sebagai tanda syukur. Nah, intinya supaya siswa tidak cuma jadi orang pintar secara otak, tetapi juga baik secara hati. Pintar saja tidak cukup kalau tidak punya etika. Nah, yang keempat yaitu kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekolah. Konsep keempat ini, pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagai sarana pendidikan karakter, yang dimana sekolah dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, gotong royong, kegiatan kebersamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat mempraktikkan langsung nilai kepedulian sosial, kerjasama, solidaritas, tanggung jawab, dan kebersamaan. Serta konsep ini dapat membantu siswa memahami bahwa karakter baik tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Malabi inilah yang melengkapi kepintaran itu. Nah, praktik langsung lewat kegiatan sekolah. Belajar jadi manusia. Sekolah itu ibarat tempat latihan sebelum terjun ke masyarakat, yang sebenarnya teori tentang peduli sesama tidak akan ada artinya kalau tidak pernah dipraktikkan. Nah, contohnya itu lewat kerja bakti atau gotong royong, siswa belajar arti siamasei atau saling menyayangi atau solidaritas. Lewat organisasi seperti OSIS, siswa belajar jadi pemimpin yang Malabi, yaitu pemimpin yang merangkul dan melindungi, bukan yang suka memerintah atau kasar. Intinya disinilah siswa belajar kalau jadi orang Malabi itu artinya jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kita belajar kerjasama atau belajar musyawarah kalau ada masalah, dan belajar sukses bareng-bareng. Nah, kembali ke pembahasan awal mengenai nilai karakter. Nah, dari dalam video ini saya akan membahas 10 nilai karakter utama yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan siswa. Yang dimana itu ada kejujuran, kesopanan, sikap menghormati orang lain, tanggung jawab, kepedulian sosial, kebersamaan atau solidaritas, dan menjaga kehormatan diri serta martabat diri, integritas, dan akhlak mulia. Setiap nilai ini akan dijelaskan melalui contoh nyata dalam kehidupan sekolah agar lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari. Yang pertama yaitu kejujuran. Nah, nilai karakter pertama yang sangat mendasar adalah kejujuran, di mana kejujuran adalah sikap berkata benar, bertindak benar, dan tidak mengambil jalan yang salah. Walaupun ada kesempatan dalam kehidupan sekolah, kejujuran adalah salah satu fondasi utama yang menentukan kualitas diri seseorang siswa. Bayangkan, seorang siswa sedang mengerjakan ulangan di kelas. Pada saat itu, guru sedang memperhatikan siswa lain dan tanpa sengaja siswa tersebut melihat jawaban temannya yang terbuka. Ia sebenarnya bisa menyontek dengan mudah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menegur, dan mungkin jika ia menyontek, nilainya akan lebih tinggi. Tetapi di saat itulah karakter sesungguhnya diuji. Siswa tersebut memilih untuk tetap
mengerjakan soal dengan sesuai kemampuannya sendiri, walaupun ia merasa belum yakin semua jawabannya benar. Setelah ulangan selesai, hasil yang ia terima mungkin tidak terlalu tinggi, namun nilai yang ia peroleh adalah hasil dari usahanya sendiri. Guru pun menilai bahwa siswa tersebut memiliki sikap jujur dan layak diberi apresiasi. Dari contoh ini, kita belajar bahwa kejujuran bukan tentang hasil yang sempurna, tetapi tentang keberanian untuk tetap benar meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan. Nah, kejujuran juga dapat dilihat dari hal-hal kecil seperti tidak berbohong kepada guru ketika terlambat, tidak memalsukan tanda tangan orang tua, serta tidak mengambil barang milik teman dan tidak membuat alasan palsu saat tidak mengerjakan tugas. Siswa yang jujur akan dipercaya oleh guru, disukai teman, dan memiliki hati yang tenang karena tidak dibebani rasa takut atau rasa bersalah. Nah, maka dari itu kejujuran harus dilatih sejak dini, karena sekali seseorang terbiasa jujur, maka ia sedang membangun dasar karakter yang kuat untuk masa depannya. Nah, yang kedua yaitu kesopanan, di mana nilai karakter kedua adalah kesopanan, yang merupakan sikap yang menunjukkan adab, tata krama, dan penghargaan kepada orang lain melalui perkataan maupun perilaku. Kesopanan terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam membentuk hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Di sekolah juga ada siswa yang selalu membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu guru, berbicara dengan nada lembut, tidak memotong pembicaraan, dan serta menggunakan kata-kata yang santun kepada teman maupun orang yang lebih tua. Ketika diminta bantuan oleh guru, ia menjawab dengan sopan seperti, "Baik Bu Guru, saya akan bantu." Sikap sederhana seperti ini membuatnya disukai, dihormati, dan dianggap memiliki adab yang baik. Kesopanan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal sikap. Misalnya, saat guru menjelaskan pelajaran, siswa mendengarkan dengan baik dan tidak berbicara sendiri. Saat bertanya, dia mengangkat tangan terlebih dahulu. Saat melewati orang yang lebih tua, dia menundukkan badan sedikit sebagai bentuk hormat. Saat dia berbeda pendapat dengan temannya, dia memilih tetap menjaga bahasa agar tidak menyakiti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kesopanan mencerminkan kualitas pendidikan seseorang. Seseorang bisa saja pintar, tetapi jika bicaranya kasar, suka membentak, atau tidak menghargai orang lain, maka kepintaran itu akan kehilangan nilainya. Sebaliknya, jika siswa yang sopan akan lebih mudah diterima, mudah dibimbing, dan lebih mudah menjalin hubungan baik dengan siapapun. Kesopanan juga melatih pengendalian diri, artinya seseorang belajar untuk tidak sembarangan dalam berbicara dan bertindak. Dia belajar memilih kata yang baik, menahan emosi, dan menempatkan diri sesuai situasi. Inilah mengapa kesopanan menjadi salah satu cermin utama dari kepribadian yang baik. Ketiga yaitu sikap menghormati orang lain, yang dimana menghormati orang lain berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki hak, pendapat, perasaan, dan martabat yang harus dihargai. Sikap ini sangat penting dalam menciptakan suasana sekolah yang damai, nyaman, dan saling mendukung. Misalnya, dalam diskusi kelompok, seorang siswa memiliki pendapat yang berbeda.
Nah, meskipun dia tidak setuju, ia tidak langsung memotong atau mengejek serta meremehkan pendapat tersebut. Dia mendengarkan terlebih dahulu sampai temannya selesai berbicara. Setelah itu, dia menyampaikan pendapatnya dengan baik. Misalnya, menurut saya, pendapatmu bagus, tapi mungkin bisa kita pertimbangkan juga cara yang lain. Nah, sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan berpikir, menghormati orang lain, serta mampu berbeda tanpa merendahkan. Ini adalah keterampilan sosial yang sangat penting, bukan hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati orang lain juga bisa diwujudkan dalam banyak hal, seperti tidak mengejek kekurangan teman, tidak membuli, tidak menertawakan saat teman salah, menjauh serta tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, atau kemampuan akademik. Siswa yang menghormati orang lain akan menjadi pribadi yang disenangi karena kehadirannya membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Di lingkungan sekolah, sikap saling menghormati akan menciptakan suasana belajar yang sehat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu berlebihan, dan setiap siswa merasa berhak untuk berkembang. Karena itu, menghormati orang lain bukan hanya nilai pribadi, tetapi juga nilai sosial yang sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang positif. Yang keempat yaitu tanggung jawab, yang dimana nilai karakter keempat adalah tanggung jawab, yang berarti kesediaan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, menerima amanah, dan menyelesaikan kewajiban tanpa lari dari masalah. Siswa yang bertanggung jawab akan dikenal sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Contohnya, seorang siswa diberi tugas oleh guru untuk menjadi ketua kelompok dalam membuat poster kelas. Dia tidak hanya membagi tugas kepada teman-temannya, tetapi juga memastikan semua anggota bekerja, mengumpulkan hasil tepat waktu, dan memperbaiki jika ada bagian yang kurang. Walaupun ada kendala, dia tetap berusaha menyelesaikan tugas tersebut sampai selesai tanpa menyalahkan orang lain. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang memegang jabatan atau menerima tugas, tetapi tentang komitmen untuk menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Siswa yang bertanggung jawab tidak akan mudah menyerah, tidak suka mencari alasan, dan tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Nah, tanggung jawab di sekolah juga bisa terlihat dari hal-hal sederhana seperti datang tepat waktu, mengerjakan PR, membawa perlengkapan belajar, menjaga kebersihan kelas, dan mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran. Jika seorang siswa lupa mengerjakan tugas, lalu dia jujur mengakuinya dan siap menerima konsekuensi, itu juga bagian dari tanggung jawab. Karakter tanggung jawab sangat penting karena akan terbawa sampai dewasa. Anak yang terbiasa bertanggung jawab di sekolah akan lebih menjadi pribadi yang disiplin di rumah, di masyarakat, bahkan di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dibiasakan melalui tindakan nyata setiap hari. Yang kelima adalah kepedulian sosial, yang dimana kepedulian sosial adalah sikap peka terhadap keadaan orang lain, mau membantu dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nilai ini sangat penting untuk membangun rasa kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan sekolah.
Sebagai contoh, seorang siswa melihat temannya tidak membawa bekal dan tampak lapar saat jam istirahat. Tanpa diminta, ia mengajak temannya makan bersama dan membagi bekalnya. Di waktu lain, saat ada teman yang sakit atau kesulitan memahami pelajaran, ia juga mau membantu. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang peka dan peduli terhadap sesama. Kepedulian sosial tidak harus selalu berupa bantuan besar, karena kadang-kadang hal kecil justru sangat berarti. Misalnya, meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa, membantu teman yang kesulitan mengangkat buku, menemani teman yang sedang sedih, atau mengingatkan teman yang dengan cara yang baik ketika ia melakukan kesalahan. Siswa yang memiliki kepedulian sosial biasanya lebih mudah disukai dan dihargai. Ia tidak egois, tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, dan mau hadir saat orang lain membutuhkan. Dalam lingkungan sekolah, sikap ini sangat penting karena sekolah adalah tempat belajar bersama, bukan tempat untuk bersaing secara tidak sehat. Kepedulian sosial menumbuhkan rasa empati, di mana empati membuat seseorang mampu memahami perasaan orang lain. Dengan empati, siswa tidak mudah mengejek, tidak tega menyakiti, dan lebih terdorong untuk membantu. Inilah yang membuat kepedulian sosial menjadi salah satu ciri penting dari karakter yang mulia. Yang keenam yaitu kebersamaan atau solidaritas, yang dimana kebersamaan adalah sangat semangat untuk bekerja, berjuang, dan saling membantu demi tujuan bersama. Solidaritas menunjukkan bahwa seseorang tidak ingin berjalan sendiri, tetapi mau terlibat dan mendukung orang lain. Misalnya, saat sekolah mengadakan kerja bakti, membersihkan halaman, semua siswa bekerja bersama. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, dan ada yang membersihkan taman, dan ada juga yang mengangkat kursi. Mereka tidak saling menyuruh tanpa bekerja, tetapi saling membantu agar pekerjaan cepat selesai. Setelah selesai, halaman sekolah menjadi bersih dan semua merasa senang karena hasil itu dicapai bersama. Contoh ini mengajarkan bahwa kebersamaan menciptakan kekuatan. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Sebaliknya, jika ada siswa yang hanya menyuruh teman lain malas bekerja atau menghindar dari tanggung jawab, maka suasana kebersamaan akan rusak. Dalam kegiatan belajar, solidaritas juga sangat penting. Misalnya, saat ada teman yang belum paham pelajaran, anggota kelompok lain membantu menjelaskan. Saat ada kegiatan lomba kelas, semua bekerja sama mempersiapkan dekorasi, latihan, dan perlengkapan. Saat ada teman yang mengalami musibah, siswa lain ikut menunjukkan dukungan. Kebersamaan dan solidaritas mengajarkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kita adalah bagian dari kelompok, kelas, sekolah, dan masyarakat. Siswa yang memiliki solidaritas akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak individualis, tidak egois, dan sikap menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan bersama. Tujuh adalah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri berarti menjaga nama baik, perilaku, ucapan, dan tindakan agar tidak merendahkan diri sendiri. Seorang siswa harus sadar bahwa apa yang ia lakukan akan mencerminkan siapa dirinya. Contohnya, seorang siswa diajak oleh temannya untuk ikut mengejek teman orang lain di media sosial. Ia menolak karena ajakan tersebut dia sadar bahwa perbuatan itu tidak baik dan dapat merendahkan dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak ikut menyebarkan kata-kata kasar atau penghinaan karena ia ingin tetap dikenal sebagai pribadi yang baik dan menjaga nama baik dirinya serta keluarganya.
Di zaman sekarang, menjaga kehormatan diri sangat penting, terutama dalam penggunaan media sosial. Banyak siswa yang kadang terbawa emosi, ikut-ikutan menghina, menyebarkan komentar buruk, atau membuat konten yang tidak pantas hanya demi hiburan atau perhatian. Padahal, semua itu bisa merusak citra diri dan menurunkan harga diri seseorang. Menjaga kehormatan diri juga berarti tidak terlibat dalam perbuatan yang memalukan, seperti berbohong, berkata kasar, melawan guru, mencuri, menyontek, atau ikut dalam pergaulan yang buruk. Siswa yang menjaga kehormatan diri akan selalu berpikir sebelum bertindak. Apakah ini baik? Apakah ini pantas? Apakah ini akan membuat saya tetap dihormati? Sikap ini penting karena kehormatan diri adalah bagian dari identitas seseorang. Ketika siswa mampu menjaga perilakunya, maka dia sedang membangun citra diri yang baik, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di hadapan dirinya sendiri. 8 yaitu menjaga martabat diri. Jika kehormatan diri lebih berkaitan dengan menjaga perilaku agar tetap baik, maka martabat diri berkaitan dengan harga diri yang sehat, yaitu tidak merendahkan diri sendiri dan tidak melakukan hal yang salah hanya karena tekanan keadaan. Contohnya, seorang siswa berasal dari keluarga sederhana. Dia sering melihat teman-temannya memiliki barang mewah, tas bagus, sepatu mahal, atau perlengkapan yang lebih lengkap. Namun, dia tidak iri sampai melakukan hal yang salah seperti berbohong, mencuri, atau memaksa orang tuanya. Ia tetap percaya diri, rajin belajar, dan menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari barang yang dimiliki, tetapi dari akhlak, usaha, dan perilakunya. Contoh ini sangat penting karena di lingkungan sekolah seringkali ada perbandingan. Ada siswa yang minder karena merasa tidak secantik teman, tidak sekaya teman, atau tidak sepopuler teman. Padahal martabat diri bukan ditentukan oleh penampilan luar atau harta benda, melainkan oleh kualitas diri dan cara seseorang menjaga prinsip hidupnya. Menjaga martabat diri berarti tidak mau melakukan hal yang rendah hanya untuk diterima oleh orang lain, tidak ikut-ikutan hal buruk agar dianggap keren, tidak menjatuhkan diri sendiri demi pujian, tidak memaksakan gaya hidup yang bukan kemampuan keluarga. Siswa yang menjaga martabat diri akan memiliki kepercayaan diri yang sehat. Ia tahu bahwa dirinya berharga, ia tahu bahwa keluarganya harus dihormati, ia tahu bahwa usaha dan akhlak jauh lebih penting daripada gengsi. Inilah karakter yang sangat kuat dan sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. 9 yaitu integritas, di mana integritas adalah kesatuan antara perkataan, tindakan, tanggung jawab, dan kejujuran. Sederhananya, integritas berarti bisa dipercaya. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan, apa yang diamanahkan dijaga dengan baik. Sebagai contoh, seorang siswa dipercaya menjadi bendahara kelas untuk mengelola uang kas. Ia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, tidak menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi, dan selalu melaporkan jumlah uang secara terbuka kepada teman-teman serta wali kelas. Karena kejujuran dan tanggung jawabnya, semua orang percaya kepadanya. 10. Akhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku baik yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia bukan hanya soal berbicara baik, tetapi tentang bagaimana seseorang bersikap secara utuh. Contohnya, ada seorang siswa yang dikenal oleh guru dan teman-temannya sebagai anak yang selalu ramah, jujur, suka membantu, tidak suka bertengkar, berbicara sopan, rajin belajar, dan mau menerima maaf jika salah.
Ketika ada teman yang kesulitan, ia membantu. Ketika guru memberi nasihat, ia mendengarkan dengan baik. Sikapnya membuat banyak orang yang merasa nyaman berada di dekatnya.